dasar kebahagiaan suami istri. Apakah yang menjadi dasar Anda sebagai suami istri dalam keluarga untuk Anda menjadi bahagia? Ya. Ada sebagian orang berkata bahwa kekayaan itu adalah dasar di mana suami istri itu bahagia. Tapi benarkah demikian? Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada satu survei di Amerika Serikat, adalah seorang yang Profesor Justin, ya, bukan Justin Bieber ya, namanya Justin. Dia mengadakan survei bahkan kepada 195 negara. Ini universitas terkenal di Amerika, Michigan. Lalu dia mensurvei apa yang menyebabkan orang bahagia, apa yang menyebabkan keluarga itu bahagia. Dia mengadakan survei, dan semuanya ternyata setelah hasil surveinya itu 95% mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak kepada kekayaan. Ya, kebahagiaan itu bukan terletak kepada kekayaan, tetapi kebahagiaan itu terletak daripada di mana mereka mengalami sesuatu kepuasan di dalam hidupnya. Jadi kekayaan itu tidak akan membuat orang bahagia. Melalui survei ini, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kita lihat sana sini ya, keadaan sekitar kita. Apakah betul dengan survei ini? Ternyata betul ya. Dan kita lihat banyak orang-orang kaya juga yang mereka mengalami perceraian dan mereka tidak bahagia. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang konseling, baik ada orang konseling melalui telepon dan sebagainya. Mereka kelihatannya orangnya kaya dan banyak uang, tetapi keluarga mereka itu tidak bahagia. Tidak bahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sini kita simpulkan bahwa kekayaan itu tidak menjadi dasar kebahagiaan dalam keluarga, dalam suami istri. Ya, sekali lagi bahwa kekayaan bukan menjadi dasar kebahagiaan dalam suami istri. Nah, ada juga yang berkata begini, apakah kecantikan dan ketampanan itu akan membuat suami istri bahagia? Nah, disurvei lagi, orang survei lagi, ada sesuatu lembaga mensurvei. Survei ini mereka mensurvei kepada pasangan-pasangan suami istri. Dan apa yang membuat Anda bahagia? Apakah tergantung kepada ketampanan? Dan banyak orang yang berkata bahwa ketampanan, kecantikan itu tidak membuat mereka bahagia. Jadi yang membuat mereka bahagia adalah kesederhanaan dan penerimaan. Nah, jadi kita mau simpulkan bahwa ketampanan dan kecantikan itu tidak membuat kita bahagia. Kalau begitu kan artis-artis itu kan, siapa bilang artis tidak cantik, betul tidak? Ya, tapi masih aku lebih ganteng lah sedikit dari Roy Marten, ya enggak? Enggak, bercanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ternyata tampan, cantik itu tidak menjamin orang. Berdasarkan tampan dan cantik di dalam kita menjalin hubungan suami istri, artis-artis di Indonesia tidak akan pernah kita lihat cerai. Betul apa? Betul? Betul ya? Kita dengar kecantikannya luar biasa, tapi pernikahan mereka cuma seumur jagung, cuma setengah tahun, cuma 3 bulan, bahkan ada yang dihitung dengan jari. Wow, ternyata kebahagiaan itu bukan terletak kepada orang cantik dan ganteng. Tapi tidak salah juga kalau kita dapat istri yang cantik, suami yang tampan. Betul apa betul? Tapi itu bukan menjadi dasar kita. Di dalam kita menjalani rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, itu bukan jaminan. Jangan kita berharap kepada kecantikan. Kecantikan itu bisa luntur. Amin, ibu-ibu. Amin. Ketampanan itu bisa. Buktinya saya ini, dulu waktu muda saya ganteng loh. Masih lebih ganteng dari Pak Alif. Ya Pak Alif, sorry ya, aku lebih ganteng waktu masih muda.
Sekarang saya sudah banyak yang keriput, sudah muncul keriput sana sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ketampanan dan kecantikan itu tidak membuat bahagia. Tapi apakah dasar kita bahagia? Firman Tuhan katakan di sini. Saya mau katakan bahwa dasar kita bahagia adalah dalam kasih, dan ditambahkan lagi dalam kasih Kristus. Amin. Di dalam dunia ini saja kita lihat orang yang gak percaya Tuhan, kalau mereka mendasarkan rumah tangga mereka, suami istri dalam kasih, mereka bisa bahagia. Apalagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita dasarkan rumah tangga kita, suami istri, di dalam kasih Kristus, maka saya percaya hidup kita akan berbahagia. Rumah tangga kita akan berbahagia. Suami istri kita akan berbahagia. Tapi apakah betul, Pak? Ya betul. Tapi Pak, rumah tangga juga menghadapi masalah. Iya betul. Siapa bilang rumah tangga tidak pernah mengalami masalah? Tanya sama saya dengan istri secara jujur, apakah kami tidak mengalami masalah? Oh, jangan salah, mengalami masalah. Tapi coba ditanya buat istri saya, yang kamu bahagia tidak dengan aku? Wah, istri saya anggukkan. Berarti dia bahagia. Nah, dia berkata, ini saksi. Ini bukan saya yang paksa. Saya tadi tidak ngomong sama dia. Saya langsung mau tanya langsung sama dia. Dia selalu mendukung apapun yang saya ngomong itu, dia selalu mendukung dengan doa. Saya bahagia punya suami seperti itu. Nah, jadi itu saya bukan rekayasa. Saya nggak bilang sama dia tadi, oh iya, aku mau tanya kamu ya, enggak. Saya sampaikan langsung kepada dia, ya. Nah, jadi ternyata kalau Anda mau bilang saya kaya enggak? Enggak kan? Ya betul enggak? Kalau Anda mau bilang saya tampan, saya juga enggak tampan. Mohon maaf tadi aku ngomong tampan cuma bercanda aja. Sebenarnya saya biasa-biasa aja. Tapi isi saya ngomong dia bahagia sampai dia meneteskan air mata. Dia bahagia bersama dengan saya. Walaupun saya hanya orangnya sederhana, walaupun saya tidak kaya, ya. Saya orangnya dicukupkan oleh Tuhan saja. Tapi istri saya bilang dia bahagia. Nah, bagaimanakah kita bisa menjadikan rumah tangga kita bahagia? Salah satu adalah kita harus mendasarkan diri kita dari kasih Kristus. Di dalam perikop ini kita sudah jelas dikatakan di sini bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi dasar kebahagiaan suami istri, catat baik-baik, adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Kasih itu harus mendasari, ditambah lagi plusnya karena kita dalam Tuhan itu adalah Kristus, ya. Kasih Kristus akan menjadi dasar. Kalau kita membangun suatu rumah pasti ada pondasinya, betul lah, betul. Jangan Anda langsung membangun sesuatu tiangnya, Anda mau bangun atapnya. Enggak, Anda harus bangun pondasinya dulu. Anda dan saya harus bangun pondasi. Kalau Anda membangun suatu rumah tanpa pondasi, sebentar aja ditiup angin, diterpa hujan badai, langsung roboh lah. Demikian juga di dalam membangun rumah tangga kehidupan, kita harus mempunyai dasar, yaitu dasar kasih Kristus sebagai dasar kita yang kokoh, Nah, kalau kita dasar kasih Kristus itu kokoh, maka apapun yang terjadi, goncangan apapun di dalam rumah tangga kita, maka kita punya dasar. Semakin kuat dasar kita, maka semakin kuat akan ketahanan di dalam suatu bangunan. Demikian juga semakin kuat kita menaruh dasar kita, rumah tangga kita itu di dalam kasihnya Kristus, maka semakin kuat
kita akan menghadapi badai tofan di dalam rumah tangga kita. Siapa rumah tangga yang tidak pernah menghadapi masalah, bahkan ada badai, ada tofan? Yang tidak pernah mengalami, saya akan traktirkan. Saya akan traktir makan mie aloy. Hubungi saya di call center. Pasti semuanya kan akan mengalami masalah. Betul apa betul? Ya, tapi kalau kita mendasarkan rumah tangga kita dari kasih Kristus, puji Tuhan, masalah itu kita bisa selesaikan dengan baik. Dan kita bisa menghadapi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat bagaimanakah kita mewujudkan supaya kasih Kristus itu terus nyata di dalam rumah tangga kita. Kita akan belajar pada saat ini bagaimana supaya kasih Kristus itu menjadi dasar yang utama, dan bagaimana kita mewujudkan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah bagaimana untuk kita bisa menjadikan kasih Kristus sebagai dasar untuk kita mewujudkannya. Poin yang pertama, sebagai suami istri, kita jangan jadi penguasa di dalam rumah tangga kita. Kita jangan jadi sebagai pemerintah di dalam rumah tangga kita. Kita jangan jadi sebagai pengatur dalam rumah tangga kita. Kita jangan sebagai penguasa. Tetapi kita harus tetap memberi. Ya. Rumah tangga kita harus punya dasar memberi. Harus memberi. Karena itu adalah wujud kasih. Jangan kita memerintah. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri selalu harus tunduk kepada suami. Katakan sama, ada suami nggak di samping kanan kiri kita? Istri berkata, saya harus tunduk kepada engkau sebagai suami. Katakan. Iya. Ini firman Tuhan berkata. Istri harus tunduk kepada suami. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada permasalahan yang bisa terjadi. Ada permasalahan yang bisa terjadi. Permasalahannya gimana? Permasalahannya adalah kadang-kadang istri itu, ya tidak semuanya lah, tapi ada kasus-kasus juga yang terjadi. Misalnya istri itu punya penghasilan lebih daripada suami, dan istri merasa dia kuat secara ekonomi. Atau bisa saja istri itu dari latar belakang orang yang berada. Jadi ketika masuk dalam rumah tangga, dia merasa bahwa suami ini dari waktu kita pacaran, aku kan yang beliin kamu mobil, aku kan yang buat kamu usaha, Nah ini pandangan yang salah. Nah ketika masuk dalam rumah tangga, maka dia merasa dirinya itu sebagai penguasa. Nggak boleh seperti ini. Ini adalah celah dasar yang kita bangun dalam rumah tangga itu sudah mulai rapuh. Kalau istri sudah berpandangan seperti itu, ya mohon maaf, Saudara Alung minta buka speaker ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Walaupun istri mungkin merasa bahwa dia punya penghasilan besar di dalam ekonomi, maka istri itu nggak boleh berkata, saya yang berkuasa, saya. Kalau Pak, gimana kalau misalnya suami dipecat dalam pekerjaan dan dia mengandalkan omset saya dalam rumah tangga? Ini firman Tuhan berkata bahwa istri harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala dari sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Otoritas itu ada kepada suami, makanya istri itu harus benar-benar tunduk. Karena kebutuhan daripada suami, tahu nggak apa? Kebutuhan dasar suami apa? Coba. Kebutuhan dasar suami adalah dihormati. Katakan istri-istri, kebutuhan suami adalah dihormati.
ada banyak kasus yang terjadi ya. Ini banyak kasus ini yang terjadi. Saya kan kadang-kadang kan konseling keluarga. Ya. Jadi kasus yang terjadi merasa bahwa ternyata diselidiki bahwa suami ini muncul, mulai dia tidak suka sama istri, mulai muncul dalam hidupnya sesuatu yang memberontak kepada istri atau tidak menghargai suami karena salah yang dilakukan oleh istri. Dia tidak pernah menghormati suaminya. Sedangkan kebutuhan daripada suami yang terutama adalah dihormati. Seks itu bukan kebutuhan yang utama buat suami. Itu nomor kesekian, tapi dihormati adalah kebutuhan daripada suami yang utama. Nah, jadi sebagai istri, firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami karena seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga suami kita harus hormati. Oke. Asik ya buat suami-suami. Nah, kita lihat dulu ayat 24, ayat 25, dia berkata begini. Ini bagian daripada hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi setelah istri itu dia menghargai suami, dia menghormati suami, apa yang harus dilakukan oleh suami? Firman Tuhan berkata apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Kebutuhan daripada istri apa yang utama? Survei mengatakan kebutuhan istri yang pertama bukan money, tapi kebutuhan utama istri adalah disayangi. Istri-istri, betul apa betul kata saya? Kebutuhan utama daripada istri-istri adalah disayangi. Betul istriku? Nah, dia bilang iya. Ya. Kalau misalnya Anda kebutuhan istri adalah kekayaan uang, Anda mau kasih uang, berarti tidak ada perceraian. Orang-orang kaya itu kasih istri sama uang sama istri dan tidak pernah cerai, dan istri tidak diselingkuh dan sebagainya. Betul? Tapi ternyata banyak istri pejabat-pejabat yang selingkuh. Jangan salah, saya juga pernah konseling, tapi saya nggak mau cerita di sini. Banyak istri-istri yang selingkuh, banyak istri-istri yang dikasih uang, tapi ternyata apa yang terjadi? Dia selingkuh. Kan soal money, apakah betul? Ternyata apa? Penyebabnya apa? Setelah dikonseling, diselidiki, apa yang terjadi? Ternyata dia tidak pernah disayangi oleh suaminya. Tidak pernah disayangi, tidak pernah lagi dikasih kata, oh I love you, ya, I love you. Saya kalau mau katakan sama istri saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tanya. Setiap pagi. Nah, setiap pagi apa? Baru bangun tidur udah ngomong I love you. Nah, ini bukan kata saya tidak ngomong sama dia. Benar. Tapi saya tiap pagi, kalau misalnya saya lihat situasi, kalau dia malam-malam capek, saya tidak akan bangunin dia. Tapi kalau saya lihat dia sudah bangun, pasti saya akan hampir. Kalau saya sudah terbangun, saya akan hampiri dia, saya akan peluk dia dan saya berkata I love you ya. Kebutuhan istri adalah apa? Disayangi. Kalau misalnya Anda tidak memberikan kasih sayang kepada istri Anda, suami dengar, saya juga mendengar, karena ini berbicara kepada kita pria-pria. Pria-pria, kalau kita tidak pernah memberikan kasih sayang kepada istri, maka apa yang terjadi? Itu adalah dasar rumah tangga yang mulai retak. Kasih itu mulai retak. Sehingga ada badai datang,
istri kita ketemu dengan apa namanya, dengan pria yang lain yang memuji dan menyayangi dia, ketemulah, terjadilah kecelakaan. Dari awal apa? Hanya memberikan perhatian dan kasih sayang. Betul apa betul? Ya, ini banyak kejadian seperti itu. Tapi itulah fakta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi gimana? Ya, suami harus mengasihi istri. Kebutuhan wanita adalah disayangi. Anda harus, walaupun kita sederhana, walaupun mungkin kita pekerjaan kita pas-pasan, walaupun kita mungkin omset kita tidak mencukupi bulan ini, tapi kebutuhan mereka adalah disayangi, dikasihi. Sorry Pak Michael, selain disayang juga istri juga perlu kekuatan. Ini Pak Michael sering menguatkan saya, luar biasa. Dia tidak pernah jemu-jemu untuk menguatkan saya. Ya, itu yang saya rasakan sekali. Dia tidak pernah bosan untuk menguatkan saya. Itu yang saya dapatkan dari dia, luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi suami harus mengasihi istri. Tidak ada kamus. Kalau kita mau jadi rumah tangga yang kuat, dasar yang kuat, maka kita suami harus kembali. Jangan menjadi penguasa. Jangan menjadi, poin yang pertama kan ini, jangan menjadi penguasa. Jangan otoriter. Jangan jangan merasa yang punya, jadi sekendak hati memerintah. Nggak boleh. Kita harus, dasar kita adalah benar-benar berikan kasih itu, ya. Suami mengasihi. Kalau kita sudah rapuh di sini, dasar kita tidak kuat. Kalau dasar ini mulai goyah, tidak kuat, maka angin datang, terpaan datang, rumah tangga kekristenan bisa hancur. Jangan salah. Rumah tangga itu jangan dia memandang anak Tuhan, hamba Tuhan. Orang sudah ikut Tuhan lama dan tidak ikut Tuhan lama. Jangan salah. Kan banyak hamba Tuhan juga yang jatuh. Betul apa betul? Artinya banyak juga orang Kristen yang sudah lama dalam Tuhan bisa jatuh. Karena apa? Karena dasar mereka sudah rapuh. Mereka tidak punya dasar kasih yang begitu kuat. Kasih kepada istri. Ya. Oke, poin yang pertama ini. Lalu poin yang kedua kita akan bagikan, bagaimana untuk kita mewujudkan kasih Kristus itu dalam rumah tangga sebagai dasar utama kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Poin yang kedua, saya akan kata di dalam ayat 31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa wujudkan kasih Kristus sebagai dasar dalam kebahagiaan rumah tangga kita adalah kita harus merasa saling bergantung satu dengan yang lain. Harus ada ketergantungan antara suami dan istri. Suami harus berkata di dalam dirinya bahwa dia bergantung kepada istri, dan istri harus berkata dia bergantung kepada suami. Jangan hanya timpang kiri atau kanan. Dua-dua harus menyadari bahwa saya harus bergantung kepada istri. Istri juga harus merasa bahwa saya harus bergantung kepada suami. Dua-dua ini harus benar-benar merasa bahwa dia tidak mampu dengan dirinya sendiri, maka dia perlu suami. Maka dia satu dari sisi juga istri berkata, saya tidak mampu dengan kekuatan saya butuh suami. Jadi kedua-duanya harus merasa kebergantung. Ketika dia keluar dari papa atau mamanya, baik pria atau wanita. Sebab laki-laki akan bersatu, meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ketika suami istri diberkati dalam pernikahan, maka dia bersatu. Bukan hanya dari segi seksual, bukannya dari daging, tapi bersatu di dalam pikiran dan hati. Makanya ketika menyatu itu, maka dia harus saling bergantung satu dengan lain. Nah, saya mau sampaikan juga ada survei di Amerika mengatakan, ini jikalau suami dan istri sudah merasa ketergantungan satu dengan yang lain. Ini survei di Amerika mengatakan begini. Disurvei, apakah yang menyebabkan kesedihan kepada suami atau istri?
jawaban yang pertama, yang paling begitu 100%, kesedihan yang 100% adalah jikalau suami istri sudah merasakan saling ketergantungan dan saling mengikat satu dengan yang lain, maka 100% yang menjadi kesedihan adalah ketika suaminya atau istrinya dipanggil oleh Tuhan. Lalu ini 100%. Lalu 70%-nya dia akan bersedih kalau terjadi 60% kalau dia cerai dengan suami atau istri. Lalu 40% kalau misalnya dia menyakiti akan suami, istri atau suami. Ini kesedihan yang terjadi ini diadakan survei. Ternyata kalau suami istri itu sudah menyatu benar-benar, sudah merasa ketergantungan satu dengan yang lain, maka sudah menyatu antara suami istri. Ketika salah satu anggota atau salah satu pasangannya dipanggil Tuhan, kesedihannya begitu mendalam. Saya pernah melihat juga melayani orang yang begitu mendalam karena dia begitu mencintai pasangannya. Bertahun-tahun dia harus dipulihkan. Dia bertahun-tahun harus dia move on. Karena apa? Dia merasa kehilangan pasangannya. Sedih banget. Kalau cerai, Anda bersedih, tapi mungkin cuma 2-3 bulan. Orang bisa ketemu dengan pria atau wanita, ketemu pacaran lagi, kawin lagi. Tapi kalau orang yang meninggal, dipanggil Tuhan kalau mereka sudah menyatu saling ketergantungan, kesedihannya mendalam. Makanya kita benar-benar harus merasa bahwa suami kita, istri kita itu adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah pemberian Tuhan. Saya harus bergantung pada dia. Dan dia juga harus bergantung kepada kita. Jangan merasa bahwa ego kita tinggi. Kalau nggak ada aku, mana dia bisa hidup. Oh, jangan. Ketika Anda berkata begitu, maka apa yang terjadi? Anda sedang merusak suatu dasar rumah tangga kalian. Itu sudah mulai merusak dasar rumah tangga kita. Makanya kita harus benar-benar meyakini bahwa itu adalah pemberian Tuhan dalam hidupku. Karir saya tidak akan menanjak kalau saya tidak menghormati dia. Usaha saya tidak akan berhasil kalau saya tidak menghormati dia. Makanya kita harus bergantung pada dia. Minta saran, minta doakan. Suami, jangan lupa minta doa sama istri. Istri, jangan lupa minta topangan dalam suami. Jadi harus saling ketergantungan satu dengan yang lain. Jangan merasa sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama. Dan inilah yang menjadi dasar dalam rumah tangga kita. Kalau kita mulai berjalan berketergantungan satu dengan lain, ada godaan datang, ada badai datang, sama-sama hadapi, sama-sama berjalan, dan badai itu akan diselesaikan. Bangunan rumah tangga kita akan tetap kuat dan kokoh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kuat dan kokoh menghadapi setiap badai. Karena apa? Karena kita merasa bahwa ketergantungan satu dengan yang lain. Dia adalah bagianku. Dia adalah tulang rusukku. Ya. Istri adalah tulang rusuk. Dan istri berkata, kalau tidak ada suami, kami bisa hidup. Harus ada ketergantungan. Harus merasa bagian dalam diri kita. Dikatakan di sini, ya, bahwa kita harus menjadi satu, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu, sehingga keduanya menjadi satu. Saya dan saudara bukan lagi dua, tetapi kita adalah satu. Bukan dua. Nah, satu ini kan pasti ada dua yang menjadi satu, berarti saling ketergantungan. Jangan berpikir masih dua, nggak bisa. Kita harus berpikir bahwa saya dan istri itu adalah satu, makanya harus saling ketergantungan. Kalau saya sakit, maka dia pasti akan sakit. Perasaannya akan tersakiti, hatinya akan tersakiti. Kalau kita menyeleweng, pasti dia akan tersakiti. Karena kita adalah satu. Kita saling ketergantungan satu dengan lain. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, puji Tuhan, ya. Oh iya, by the way, Anda bisa juga lihat di Facebook, karena saya juga sedang live di Facebook, ya. Di Facebook saya bisa dibagikan video ini. Nanti kalau Anda bisa ini, ya,
Oke, kita lanjut ya. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa menjadikan kasih Kristus sebagai dasar kebahagiaan suami istri. Poin yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Poin yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa kita harus mengasihi istri sama seperti kita mengasihi tubuh kita. Kita harus mengasihi istri sama seperti kita mengasihi tubuh kita. Ya. Ketika kita memperhatikan tubuh kita, maka kita harus tahu memperhatikan istri kita. Kalau kita mulai menyeleweng, ya, hidup kita sudah menyeleweng. Kalau kita sadar akan hal itu, maka kita tidak akan melakukannya. Dia katakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istrinya, ya. Lalu dikatakan siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Cintai istri kita sama seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika kita sebenarnya mencintai orang lain, sebenarnya kita sedang merusak tubuh kita ini di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita menyakiti diri kita sendiri, maka kita tidak akan melakukannya. Ketika kita mau tertarik kepada seorang wanita, misalnya seorang pria, lalu kita sadar kalau saya melakukan ini, maka saya akan menyakiti hati saya. Saya tidak akan lakukan. Kalau saya mau berbuat sesuatu kepada istri saya, menyakiti, saya juga menyakiti diri saya sendiri. Karena apa yang saya lakukan, saya akan lakukan buat diri saya. Pertanyaan saya, sanggupkah, mau enggak kita menyakiti diri kita sendiri, ambil pisau, lalu kita potong diri kita, tangan kita sendiri? Nggak mau kan? Itu orang gila. Kalau kita sadar, makanya kita harus tahu akan hal ini. Bahwa untuk kita membangun dasar ke Kristus sebagai dasar kebahagiaan suami, maka kita harus mengasihi pasangan kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu dan sudah menjadi satu yang Tuhan sudah berikan. Prioritaskan keluarga kita, prioritaskan istri kita, itu yang utama. Prioritaskan pasangan kita. Anak-anak kita satu waktu akan meninggalkan kita. Maka kita harus saling mengasihi suami dan istri. Saya dan istri, anak kami satu, tapi satu waktu dia akan meninggalkan kami. Tapi dia akan meninggalkan kami, maksudnya akan menikah dan punya anak. Betul? Dan saya sudah berkata, kami tidak akan mencampuri urusan mereka ketika misalnya anak saya menikah. Nanti rumah tangganya rumah tangga sendiri. Apa? Di samping saya ada apa? Ada istri saya. Ya, yang akan memberikan nasihat kepada saya adalah istri saya. Yang akan menguatkan saya siapa? Istri saya. Makanya kita harus benar-benar mulai mencintai istri kita sama seperti mencintai tubuh kita sendiri. Demikian juga istri harus mencintai dia seperti kita mencintai. Tapi bagaimana Pak? Dia sudah menyeleweng Pak. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Anda dan saya harus praktekkan kebenaran ini. Ibaratnya dasar yang kita bangun mungkin dasarnya agak sedikit tidak sempurna, tapi kita mulai membangun dasar pondasi dalam rumah tangga kita. Kalau kita sudah mengabaikan ini, maka akan mudah untuk menghancurkan kita. Ya. Jadi rumah tangga ini harus benar-benar dibangun dengan dasar ini. Cintai pasangan kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, tapi Pak, dia gitu jahat sama saya. Dia belum sadar. Nah, malam hari ini firman Tuhan menyadarkan kita untuk kita mencintai pasangan kita seperti mencintai diri kita sendiri. Ya, ini dah dasar.
Jadi walaupun di antara satu pihak satu yang tidak kuat, tapi ada pihak yang satu, yaitu kita sebagai orang yang percaya, yang tetap kuat, yang mempertahankan dasar ini. Dan puji Tuhan, mudah-mudahan rumah tangga kita bisa kuat satu waktu. Rumah tangga kita selesai badai yang terjadi, rumah tangga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga Anda semuanya berbahagia saat ini. Ya, tapi jikalau ada rumah tangga kita yang tidak berbahagia, malam hari ini biarlah kiranya Tuhan yang akan menjamah kehidupan kita dan membuat kita mengalami sesuatu terobosan melalui firman Allah, dan kita mengalami diubahkan oleh Tuhan, mengerti bahwa dasar daripada kita membangun suatu rumah tangga adalah kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan 29, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Apakah Anda tidak memberikan, kalau Anda tidak merawat tubuh Anda, pasti merawat tubuh Anda. Sehari Anda berapa kali makan? Berapa kali makan? 3 kali. Sehari Anda berapa kali mandi? 2 kali, 1 kali. Anda pasti merawat tubuh Anda. Demikian juga rumah tangga kita harus rawat. Rawat dengan apa? Mengasihi dia. Sama seperti kita mengasihi istri kita sendiri. Rawatlah. Berikan kepada dia perawatan. Jangan nak rawat istri kita. Jangan nak rawat suami kita. Bertengkar kita nanti. Rawatlah istri kita. Rawatlah suami kita. Seperti kita merawat. Walaupun dia mungkin menyakiti kita. Walaupun dia menyakiti kita. Puji Tuhan, dengan doa dan apa yang kita lakukan dengan kuasa Tuhan. Suami atau istri kita yang mengenal Tuhan diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan. Amin. Yang penting kita melakukannya. Jangan kita membenci. Kalau suami atau istri sudah mulai membenci pasangan kita, disitulah mulai keretakan rumah tangga. Dasarnya sudah mulai goyah. Apapun yang terjadi, cintailah dia sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Cintai dia. Karena dia adalah pemberian Tuhan. Cintai dia, kasihilah dia. Sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita memberikan makan kepada diri kita sendiri. Kita membersihkan, kita mandi atas diri kita. Demikian juga kita mengasihi pasangan kita. Apapun, kalau dia melakukan suatu kesalahan, berarti dia salah. Berarti kita harus merawat dia lagi. Kalau kita punya hati seperti ini, puji Tuhan, rumah tangga kita akan berbahagia dalam hidup ini. Walaupun salah satu di antara pasangan itu ada sedikit tidak sejalan, ada sedikit tidak seirama dengan kita, dengan kuasa daripada Tuhan, satu waktu saya percaya dia akan dikembalikan, dibangkitkan oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita dalam kebahagiaan rumah tangga. Amin. Sebagai seorang yang percaya, jikalau ada di antara kita mungkin salah satu yang belum percaya atau sudah lari dari jalurnya Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita mempunyai dasar. Lakukan dasar ini sebagai dasar kuat di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dan puji Tuhan, mudah-mudahan saya yakin satu waktu pasangan kita yang belum dalam Tuhan atau jauh dari Tuhan akan mengalami kasih karunia Tuhan dan dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan pada saat ini. Saya mau simpulkan untuk kita bahwa sebagai dasar kebahagiaan suami istri adalah kasih daripada Kristus. Dan untuk mewujudkan dasar kebahagiaan suami istri, maka kita jangan menjadi penguasa, ya. Jangan kita menjadi pemerintah, tapi kita mengasihi. Lalu yang kedua, kita harus merasa bahwa kita harus saling ketergantungan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin.